Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di pameran mobil listrik di Jakarta International Exhibition Center di Kemayoran. Ini adalah pameran kendaraan-kendaraan listrik ya, ada mobil-mobil listrik sama motor-motor listrik ya, di sebelah sana ya. Oke, mobilnya seperti ini, coba mungkin nah, ini adalah Hyundai Ioniq 5 yang baru, dan ini adalah Hyundai Genesis yang baru ya. Jadi ini keduanya adalah mobil listrik ya. Saya sekarang sedang berada di booth Prestige. Ini adalah Tesla Model X yang tipe performance 6-seater. Jadi gini teman-teman, Tesla Model X ini dijual dengan beberapa option. Untuk yang tipe X ini, opsinya adalah 5-seater, 6-seater, sama 7-seater gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yang Tesla Model X yang long range, sama juga optionalnya. Nah, bedanya apa yang performance dengan yang long range? Ya, tentunya dari namanya ya, performance ini akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam itu bisa dicapai dalam waktu 2,6 detik. Nah, kalau yang long range 0 sampai 100-nya dalam waktu 4,6 detik gitu. Jangkauannya untuk yang long range itu bisa 505 km. Nah, kemudian untuk yang performance ini jangkauannya adalah 485 km. Top speednya itu untuk yang ini performance sama yang long range itu sama. Top speednya adalah 250 km per jam. Kemudian kapasitas baterainya itu adalah 75 kWh, kWh. Sekarang kita lihat dari depan, yang jelas nggak ada grillnya, udah TRL-nya seperti ini ya, TRL. Kemudian bannya kita lihat, jadi yang belakang ini bannya adalah 285 35 R22. Nah, ini yang depan 265 35 R22. Brake-nya Tesla warna merah, yang belakang juga sama. Sekarang kita lihat kuncinya seperti ini. Kuncinya bentuknya mobil gini. Ini, yuk kita coba bukanya seperti apa nanti. Habis itu kita lihat dalamnya seperti apa. Ini kondisi tertutup semua mobil. Jadi spionnya buka, pintu kanan buka. Kalau kita pencet 2 kali lagi, apa yang terjadi? Yang kiri yang kebuka. Sekarang kita pencet yang belakang. Jadi pencet yang belakang kanan, pintu belakang kanan kebuka. Sekarang kita pencet yang belakang kiri. Oke. Jadi gini teman-teman, ini mobil ini dia pintunya sudah smart. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat kan? Di sini sebenarnya ada engselnya, kemudian di sudut ini juga ada engselnya. Jadi kalau di sini ada mobil, ini sudut ini bisa menyesuaikan. Jadi bisa menyesuaikan sehingga ini pintunya ini nggak akan nabrak mobil di sebelah kalau misalnya bersebelahan dengan mobil yang rapat gitu ya. Jadi pintu ini bisa otomatis menyesuaikan sehingga menghindari dia menyentuh mobil di sebelahnya gitu. Seperti itu. Sekarang kita lihat dalamnya. Saya buka agak lebar ya. Oke. Yang kanan saya buka agak lebar. Oke, ini jadi kondisinya sekarang udah terbuka lebar semua. Pintu belakang, pintu depan semuanya terbuka lebar. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dalamnya seperti ini. Nah, ini adalah yang tipe 6-seater. Tinggi saya 170 cm. Kita lihat
kalau saya duduk di sini seperti apa. Dia masih lega ini teman-teman, lega sekali. Jadi ini masih bisa diatur, bisa dimundurkan. Gitu ya. Yang sini juga. Nah ini bisa dimundurkan, maju mundur secara elektrik. Gitu ya. Kemudian di sini ini ada kisi AC. Kemudian ada di sini 2 buah slot USB Type A untuk ngecas. Kemudian untuk nutup pintu ini juga bisa dari sini ya. Ini ada tombolnya untuk nutup dan membuka. Sekarang saya coba berdiri ya, teman-teman. Jadi mobil ini cukup ini ya, cukup tinggi bukaan pintunya. Saya yang tingginya 170 tadi masih ada space di atas kepala saya. Oke. Sama. Ini ada kisi AC di sini. Yang di sebelah sana juga ada kisi AC. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan aksesnya, cara masuk ke kursi baris ketiga. Nah ini ada ini ya teman-teman ya. Ini ada tombolnya ini. Tinggal tekan aja tombolnya. Dia akan maju. Dan dia terus, kita tekan terus, dia akan maju terus. Kita tinggal masuk aja di sini. Sini. Kemudian kita ya. Jadi sebenarnya teman-teman, tinggi saya 170 cm dan di depan tadi adalah setelan kursi saya yang masih ada space. Saya duduk di sini masih bisa duduk dengan nyaman ya. Artinya nggak terlalu sempit, namun juga nggak terlalu lebar di sini. Tapi ini memang direkomendasikan untuk anak-anak ya. Oke, sekarang kita lihat cockpitnya. Oke, jadi mobil ini head unitnya besar sekali. Jadi ini bisa diisi SIM card di sini, jadi sehingga bisa dipakai untuk navigasi di sini. Kemudian kita lihat menu-menunya nanti. Kemudian ini speedometer sama ini sudah full LED. Jadi sudah full LED. Sekarang kita lihat fitur-fiturnya apa aja yang bisa di cover di dalam head unit ini. Ini dari fitur navigasinya. Kemudian ini adalah heater untuk masing-masing kursi, bisa disetting dari sini seberapa panas. Kemudian kipas bisa diatur dari sini. Temperatur AC bisa diatur. Kemudian nah ini ada pilihan game-game. Oh ya teman-teman, ini mobil ini bisa disetting ketinggian ground clearance-nya ya. Bisa disetting dari very low, standard, high, sama very high. Semuanya bisa diatur di sini. Kemudian ini adalah informasi ya semua ya. Suspensi ya bisa diatur di sini ya. Nih, ketinggian suspensi bisa diatur di sini. Very low, standard, high, very high. Kemudian ini adaptive suspension dampingnya bisa diatur juga dari comfort, auto, dan sport. Kemudian ketinggian mobil bisa diatur ya dari 15 cm sampai ground clearance-nya bisa diatur di sini, bisa setting dari very low 15 cm, low 17 cm, standar 19 cm, high 21 cm, very high 22 cm. Kemudian damping system, damping setting ya, damping setting ini untuk kenyamanan ya, kenyamanan berkendaranya dari soft sampai firm. Jadi kalau untuk jalan yang bawa keluarga gitu pakai yang soft. Kalau teman-teman mau manuver, mau perform pakai yang firm.
Kemudian dari handlingnya ini juga bisa disetting dari comfort sampai yang sport. Tinggal geser-geser aja di sini. Kemudian di sini ada kontrol nih, apa ini? Coba kita lihat. Oh, kontrol untuk pintu-pintunya nih ya. Bisa buka tutup dari sini. Kemudian pedal dan steering. Ini apa ini? Coba kita lihat. Nah, ini akselerasinya ya. Akselerasi bisa diatur juga di sini. Kemudian steering mode. Steering mode-nya bisa diatur juga di sini. Mulai dari comfort, standar sama sport. Kemudian regenerative braking, low atau standar. Kalau standar itu dia makin apa namanya? Makin ini ya. Begitu pedal dilepas dia akan ngerem lebih cepat gitu. Tenaga kinetiknya itu dikonversi ke baterai gitu. Ada suspension bisa diatur tadi ini ya. Kemudian charging, kemudian ada autopilot, kemudian ada untuk pengaturan kendaraan ini ada Falcon door height, ya, jadi ketinggian ya, ketinggian dari pintu belakang itu yang pintu atas itu di Tesla ini pintu yang belakang yang ngebuka ke atas tadi disebutnya pintu Falcon ya, Falcon door. Ini bisa di auto atau low gitu. Ini ada apa namanya settingannya semua, ada walkaway door, ada unlock on park, macam-macam nih settingannya, bisa lihat sini, bisa didekatkan aja. Kemudian untuk pengaturan kursi, pengaturan lampu-lampunya, kemudian display, kemudian untuk trips ini ada macam-macam, ada informasi untuk trips, ada navigasi, ada safety, ada service, software, macam-macam di sini teman-teman ininya. Jadi tampilan seperti ini. Jadi mobil ini kalau full charge kapasitas baterainya adalah 75 kWh. Jadi kalau di charge ya, di rumah ya, Tapi yang powernya itu yang daya itu sudah di-upgrade jadi 50.000 watt. Mobil ini dari 0 sampai 100% sampai 75 kWh itu bisa tinggal hitung aja. Itu tinggal bagi aja dari 75 kWh, 75.000 watt dibagi daya yang ada di rumah teman-teman, nanti ketemu jamnya berapa jam itu. Jadi seperti itu hitungannya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke teman-teman, mobil ini ada fitur untuk dancingnya, dancing mode. Nanti saya akan tunjukkan. Oh ya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini mobil ini Tesla Model X ini kacanya dari depan. Dari depan dia itu nyambung ini sampai ke sini. Jadi sangat luas sekali kacanya, kayak helikopter aja. Ini. Nah, ini adalah ininya, ini apa namanya, sun visor-nya. Nah, ini bisa pindah ke sini seperti ini, sun visor-nya samping. Ini kacanya luas sekali, teman. Airbag-nya ada tentunya di sini 1, 2 di sini, kemudian di pilar-pilar ini ada airbag ya. Setiap pilar ada airbag, sangat aman. Nah, sekarang saya mau tunjukkan teman-teman, ada fitur dancing-nya, dancing mode di mobil ini. Kita cari ya. Dancing dia. Pintu-pintunya seolah-olah dancing. Dia akan perform kurang lebih 3 menit. Ini sekarang pintu depannya buka deh. Lampunya juga menyesuaikan dengan irama musiknya. Ini ada.
space-nya? Oh, Oh, sana. iya. Oh, Bapak. Sekarang kita lihat bagasi belakangnya. Jadi bagasi belakangnya seperti ini. Cukup luas ya, cukup luas untuk taruh koper. Koper untuk bepergian seminggu ini cukup kuat, muat, masih muat. Kemudian di bawahnya ini ada space yang cukup luas juga di bawah. Cukup luas di bawahnya. Oke. Nah ini kalau teman-teman masih kurang luas, ini kursi ini bisa dilipat ke depan rata lantai. Jadi rata ini space-nya. Sekarang mau kita coba intip kolongnya seperti apa ya mobil listrik ya. Saya penasaran juga. Jadi kolongnya seperti ini teman-teman. Clean, kolongnya bersih, rata. Jadi bagasinya seperti ini teman-teman. Cukup luas lah ini ya, cukup luas ini. Ini kalau saya misalnya duduk tidur di sini muat ini. Di sini hanya ada tempat untuk ngisi air aja. Udah selebihnya nggak ada apa-apa, hanya ada ini aja bagasi sama lampu di sini. Sekarang kita tutup. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang di situ ada Hyundai Ioniq 5 yang terbaru ya. Oke, sekarang kita coba lihat dalamnya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat dalamnya seperti ini. Oke. Sekarang coba kita lihat baris kedua ya. Ini baris keduanya seperti ini. Jadi ini baris keduanya rata ya, rata lantai. Kemudian di sini ada USB, slot USB Type A, ada 2. Ini seatnya sudah ada armrest, kemudian ada 3 headrest. Nah ini di sini ada sunroof ya, yang besar sekali. Dari depan sampai ke belakang. Oke. Nah, mobil ini walaupun sedan ya, tapi bannya ini gede sekali nih teman-teman. Ukurannya 255 45 R20. Yang depan ya, 255 45 R20. Sama dengan yang belakang juga. Di tengah itu ada wireless charger. Itu. Ini. Ini. Oke, sekarang saya akan bacakan fiturnya untuk teman-teman ya. Jadi untuk fitur safety-nya, pertama saya bacakan dulu powernya ya. Powernya 217 PS. 217 PS itu sekitar 212 ya, 212 horsepower ya. Dikalikan ini aja, PS ke horsepower dikalikan 0,987. Kemudian torsinya 350 Nm. Sebagai gambaran 350 Nm itu hampir sama dengan torsi mobil diesel. Fortuner itu sekitar segituan, 350 Nm. Kemudian kapasitas baterainya sudah gede, 72,6 kWh. Untuk sebagai gambaran, Tesla yang Model X
itu kapasitas baterainya adalah 75 kWh. Jadi ini 72,6 kWh. Udah mendekati Tesla, hampir sama dengan Tesla, kapasitasnya Tesla Model X. Kemudian safety-nya saya bacakan ya. ABS tentunya ya, kemudian brake assist, kemudian electronic stability control, hill start assist control, kemudian multi collision avoidance brake, jadi dia bisa ngerem sendiri. Kemudian vehicle stability management, ini karena kosong saya buka aja ininya biar teman-teman bisa lihat. Kemudian electric parking brake ya dengan auto hold. Kemudian rear occupant alert, maksudnya itu adalah kalau teman-teman meninggalkan mobil ini itu akan ada alert, ada penumpang di belakang atau enggak gitu ketika teman-teman meninggalkan mobil ini. Kemudian ada virtual engine sound system, jadi mobil ini bisa di dalam itu nanti bisa dikeluarkan suaranya seolah-olah seperti mobil konvensional yang ada suaranya. Kemudian ada 6 airbag. Kemudian ada tire pressure monitoring system, kemudian ada shift assist ya. Jadi kalau mundur, parkir mundur atau keluar dari parkiran mundur itu ada alertnya supaya nggak ketabrak mobil dari belakang. Kemudian ada smart cruise control dengan stop and go function. Smart cruise control itu semacam adaptive cruise control. Kemudian ada drive attention warning, ini dia memberikan alert dengan getaran gitu ya, ketika mobil ini mendeteksi drivernya itu ngantuk. Tentunya dia ada ini sendiri ya, ada apa namanya? Dia menangkap tanda-tanda sendiri ya kalau mobilnya drivernya itu sedang ngantuk atau tidak gitu. Gitu. Oke, kemudian yang lain-lainnya ini nanti akan saya taruh di video ya, biar teman-teman bisa lihat ininya, apa spek-spek yang lainnya. Sekarang kita lihat yang lainnya dulu ya, kita muter-muter dulu. Ini adalah boothnya PLN. Jadi PLN di sini itu dia memamerkan produk dia ya. Jadi dia itu memproduksi wall charger seperti itu. Ini wall charger diproduksi oleh PLN dan dia bekerjasama dengan produsen mobil listrik. Jadi dia PLN ini mensuplai wall charger ini ke produsen mobil listrik. Jadi beli mobil listriknya itu udah include wall chargernya ini. Jadi teman-teman kalau beli mobil listrik itu daya di rumah itu harus dinaikkan ya. Kalau biasa rumah kan antara sekitar 2200 watt ya. Itu lama kalau langsung dicas untuk mobil ya. Tapi dengan wall charger ini listriknya harus ditambah. Bahkan bisa sampai 50.000 watt. 50.000 watt untuk ngecas mobil ini. Jadi dari 0 sampai 100% dengan 50.000 watt itu bisa hanya 2 jam. Gitu. Antara sekitar 2 jam lah. Nah, kemudian selain itu PLN juga menyediakan ini. Jadi ini adalah produk dari PLN juga, semacam pompa bensin gitu ya. Jadi ini untuk pengisian umum ya, pengisian listrik untuk charger listrik untuk umum nanti. Jadi ini mungkin nanti akan ditawarkan oleh PLN itu ke rest area, hotel, restoran-restoran itu nanti akan dijual ke situ nanti rencananya oleh PLN. Seperti itu.